Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita puji dan sembah Dia. Bapak Gembala.
kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Setiap kami sidang jemaat Tuhan, biar kami membawa sesuatu yang hidup berkenan kepada Engkau. Sebab itu hamba menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Urapi kami dan pimpin kami Tuhan. Roh Kudus bekerja begitu rupa melawat setiap kami, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau siapkan untuk melayani pekerjaan ini. Urapi mereka dengan urapan yang baru, urapan yang luar biasa. Sampaikan sesuatu hal kepada setiap kami, dan bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami sidang jemaat Tuhan. Terima kasih, segala kuasa apapun dihancurkan oleh darah Yesus. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan nama Engkau, karena Engkau layak kami puji dan sembah. Inilah hidup kami yang persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, silakan untuk Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini. Kita percaya kasih Allah kita tidak berkesudahan setiap hari. Mari kita pujikan pujian ini. Tidak berkesudahan, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi jasa Raja, nyanyi bagi jasa Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi jasa Raja, nyanyi bagi jasa Raja selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita hari ini? Yang bersukacita kasih salam kanan kirinya. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Kita mau bernyanyi dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesus kita batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh,
Dia keselamatan kita. Mari kita pujikan. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Kau menang kalahkan maut, kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Perkasa, Dia megah dan berjaya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, Dia tempat perlindungan, Dia kubu pertahanan, Tuhan, Yesus, Tuhan bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang bersorak, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih semangat untuk berdiri? Kalau yang sudah capek boleh duduk. Kalau yang masih kuat, mari kita berdiri memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan dan Allah kita. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Katakan, ya Tuhan, Kau Allahku. Amin. Aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Kami mau naikkan tangan kami Tuhan.
wajah-Mu. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, kepadamu rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mari naikkan tangan kita dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Mari Bapak Ibu ya, katakan, ku memuji Tuhan seumur hidup. Amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau Tuhan, Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Kami mau puji Kau Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang setia. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan.
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu ini bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam janji-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang. Seperti itu luas kasih-Mu Tuhan, luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, dalamnya seperti itu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit, saya undang Bapak Ibu berdiri. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu, lebih dalam dari samudra Tuhan. Haleluya. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Pujikan pujian ini, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang. Kasih-Mu terlalu luas Tuhan, Begitu lebih luas dari langit Tuhan. luas kasih Tuhan Amin. tiada terhitung, Haleluya. pertolongan-Mu Dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung.
kasih yang menolong kami Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami jadi penyembahan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kami mau selalu menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami. Kau ciptakan Dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. berharga di Mata-Mu segenap hidup kami mau persembahkan padamu. Ya hidupku persembahkan. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari ku gembala. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami bersyukur kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Engkau menjadikan biji mata yang Kau pelihara, Kau rawat, Kau bentuk, Kau didik. Kami ucap syukur Engkau ada di tempat ini. Terima kasih buat rahmat-Mu. Pagi ini kami semua boleh sehat. Kami semua boleh ada sekalipun kami melewati banyak perkara. Biarlah kebenaran firman-Mu terus yang akan menguatkan langkah-langkah kami. Supaya kami tetap setia sampai garis akhir. Murapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua juga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian. Supaya kami berbuah-buah lebat. Dalam nama Yesus kami akan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, Yesus kita luar biasa, jangan berbuat dosa ya. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Oh, ada yang membacakan. Greta. Iya. Ya. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedelainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, kita akan belajar ayat ini Bapak Ibu dalam 10 hukum Taurat, ini hukum yang ke-10. Ya, kita akan belajar pada sesi ini karena saudara kita harus mengerti tentang hal ini. Ini kelanjutan daripada jangan berbuat dosa. Ya, tema besar yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara
kita sudah banyak belajar tentang beberapa hal tentang hukum Taurat ini. Sekali lagi bahwa hukum peraturan ini diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel saat itu, dan itu saudara terus diteruskan sampai hari ini ya, dengan Roh Kudus yang bekerja memberikan saudara perkembangan dan pengertian bagi setiap kita. Ya, mari kita akan melihat tentang ini. Jadi jangan mengingini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jangan mengingini ini. Ya. Jadi jangan mengingini ini beda dengan keinginan. Ya, perhatikan ya. Jangan mengingini ini beda dengan keinginan. Mengingini itu beda dengan keinginan. Nah, apa itu mengingini? Mengingini itu sama dengan daya tarik. Ya, daya tarik. Atau sesuatu yang memiliki daya tarik. Jadi, sepertinya Bapak Ibu, Allah itu menciptakan sesuatu dan ciptaannya itu ada daya tariknya, begitu, ya. Nah, sedang kalau keinginan itu adalah dari kita, dari dalam diri kita memiliki keinginan, ya. Itu keinginan. Jadi beda antara mengingini dengan keinginan itu. Jadi mengingini itu adalah daya tarik, ya. Kemudian keinginan itu adalah keinginan dari kita. Mari kita akan membahas ini. Next, keinginan, ya, keinginan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki keinginan. Ya. Jadi kita ada 3, ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. Kehendak itu adalah keinginan yang diciptakan kepada manusia. Jadi mustahil kalau manusia itu tidak memiliki keinginan. Dia akan selalu memiliki keinginan ini. Nah, di dalam 1 Tawarik 11 ayat yang ke-17. Coba kita baca ya. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-17. Satu Tawarik 11 ayat yang ke-17, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Iya. Jadi ini saudara yang ada pada setiap manusia. Jadi ketika kita ada di muka bumi ini, terkadang kita ini memiliki hal, ya, tiba-tiba begitu ya, menginginkan sesuatu seperti yang Raja Daud ini alami. Jadi enak-enak saudara-saudara, dia diam-diam, kemudian Daud timbul satu keinginan untuk minum air yang ada di telaga Bethlehem. Karena keinginan ini 3 perwira dari Raja Daud, dia mengorbankan dirinya. Maksudnya mau, ya, berani untuk menerobos musuh pada waktu itu. Dan dia mengambil air itu dan diberikan kepada Daud. Ya. Tetapi Daud berkata kepada perwira, ya, ini adalah nyawanya 3 perwira ini. Makanya dia tidak minum. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keinginan itu timbul di dalam diri kita. Ya, dan kalau kita baca di dalam Mazmur 38 ayat 9, ya, dalam situasi apapun, ketika kita mengalami problem masalah, kita ingin supaya masalah ini bisa selesai. Ketika kita menghadapi situasi yang sukar, kita juga ingin supaya masalah ini selesai. Ketika kita tertekan sekali hidup kita ingin masalah ini. Itu ada keinginan-keinginan yang keluar dari diri kita. Nah, saya tidak membahas itu. Yang saya akan bahas adalah jangan mengingini. Next. Ya, ini sebagai pembanding aja Bapak Ibu. Nah, keinginan. Mengingini itu sekali lagi adalah daya tarik. Sesuatu yang memiliki daya tarik. Ya. Nah, kita akan belajar tentang hal ini Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ya.
Nah, saya akan ambil dari satu ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9. Silakan. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon-pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, saya bacakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi awal penciptaan oleh Tuhan, Tuhan itu menciptakan, dikatakan oleh Kejadian ini, tumbuh-tumbuhan ya, yang menarik katanya ya, yang menarik dan yang baik. Kemudian dia juga menciptakan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta dia juga menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, perhatikan saudara-saudara. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu pada waktu itu diwakili dengan pohon. Nah, pohon itu diciptakan dengan menarik. Nah, menarik ini artinya sama dengan mengingini. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan menciptakan pohon itu, ada daya tarik di dalam pohon ini. Ya, ada daya tarik yang kuat di dalam pohon ini. Dan yang baik, yang baik. Yang baik ini yang menyenangkan, dan ketika kita melihat, manusia melihat pohon itu, ya. Jadi dia menarik, sangat menarik, kemudian dia tahu bahwa ini baik. Baik itu artinya menyenangkan, atau kalau saya makan pasti enak sekali ini, lezat sekali. Begitu ya. Nah, itu yang diciptakan oleh Tuhan kepada manusia Adam dan Hawa pada saat itu. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sebenarnya ada daya tarik khusus ya bagi yang harus kita ketahui. Ya, nah, saya kasih gambar-gambar saudara di mengingin itu tentang daya tarik sesuatu yang memiliki daya tarik ini. Kemudian next ya. Jadi berbagai pohon itu di bumi ya menarik dan yang baik. Nah, jadi ciptaan Tuhan ya pohon ini yang menarik dan yang baik. Ya, ini yang menjadi daya tarik sehingga manusia mengingini pohon ini. Begitu. Terus kemudian saudara, dan selanjutnya dan Tuhan juga menciptakan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kata dan itu ada kata sambung. Kata sambung. Artinya bahwa antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua ini mesti berbeda. Ya, sekali lagi ya. Kata dan itu ada kalimat sambung. Antara kalimat pertama ya dengan kalimat yang kedua itu berbeda. Contoh. Teman saya baik dan ini tentu berbeda dengan teman saya baik. Jadi saya tidak mungkin berkata Tuhan teman saya baik dan teman saya juga baik. Enggak, teman saya baik dan teman saya baik enggak. Tetapi teman saya baik dan berbeda dengan kalimat yang awal. Jadi artinya saudara-saudara ya perlu kita pahami bahwa ketika Tuhan menciptakan pohon itu di Taman Eden itu diciptakan sangat baik. Tetapi penciptaan antara pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, Tuhan tidak menaruh kedua atau pohon pengetahuan baik yang jahat ini itu tertarik. Jadi Tuhan tidak menaruh bahwa pohon ini pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini adalah menarik bagi manusia. Ya, sebenarnya begitu.
Tetapi pohon yang diciptakan oleh Tuhan yang bukan itu sangat menarik dia. Ya, sebab itu dia mau makan, dia mau menikmati karena dia tahu bahwa itu memang baik. Nah, itu yang sebabnya Bapak Ibu menjaga bahwa manusia itu dibatasi ya dengan dibatasi dengan sesuatu yang menyebabkan dia sebenarnya tidak akan tertarik dengan yang satunya itu. Karena memang pohon pengetahuan jahat dan baik ini diciptakan dia dengan tidak ada daya tarik sebenarnya. Sekalipun dia buahnya begitu, kalau dilambangkan buahnya baik gitu ya. Sebenarnya tidak ada daya tarik bagi pohon itu. Begitu. Ya. Nah, kemudian saudara, karena pohon ini diciptakan dengan tidak ada daya tarik, maka Tuhan tetap menegaskan kepada Adam dan Hawa untuk pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Nah, Tuhan berbicara apa terhadap pohon ini? Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Silakan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya, jadi pastilah engkau akan mati. Nah, Tuhan tidak menaruh pohon ini ada daya tarik khusus bagi pohon ini sebenarnya. Sebab itu Tuhan tetap menegaskan bahwa kamu jangan sentuh pohon itu, jangan makan pohon itu. Kalau dia makan, maka engkau akan mati. Ya, ikuti saya terus. Ya. Kemudian saudara-saudara, nah menjadi pertanyaan kita, kenapa manusia itu kok mau makan itu, pohon itu? Ya, nah di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6, silakan. Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, keluar kata dari manusia itu kata menarik dan baik. Ya, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam penciptaan itu. Jadi ketika Tuhan berbicara, pohon ini baik dan menarik dan baik. Ya, kemudian tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dia tidak berkata bahwa ini ada daya tarik, tidak. Tetapi ketika saudara, manusia ini dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, maka manusia ini berkata dengan sendirinya, ternyata pohon ini baik ya, dan ternyata pohon ini juga menarik ya, begitu saudara. Ya, ternyata pohon ini juga baik dan pohon ini juga menarik, begitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu manusia itu sampai bisa bilang begitu? Ya, ini bukan perkataan daripada Tuhan yang ditulis di ayat yang di atasnya tadi, tetapi ini adalah perkataan daripada manusia. Ya, di hadapan Tuhan, Tuhan menaruh pohon ini dengan tidak ada daya tarik. Tetapi di hadapan manusia, kelihatannya pohon ini menarik dan baik. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ketika kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya ke atas, kita bisa tahu bahwa ternyata saudara ada pihak ketiga, ya pihak ketiga yang masuk di dalamnya. Ya. Nah, pihak ketiga ini siapa? Diceritakan di ayat ini adalah ular. Dia masuk di dalamnya. Nah, di situ ular mulai berkomunikasi dengan
Adam atau dengan Hawa. Ya, kamu lihat. Dan saya percaya ketika Tuhan menciptakan pohon itu, kita tidak tahu jangka lamanya berapa. Ya. Antara pohon itu diciptakan sampai kepada ular itu berbicara, kita tidak tahu berapa lama. Tetapi saya bisa pahami bahwa pasti ada jenjang waktu. Ya, ada jenjang waktu sehingga Adam dan Hawa ini menikmati pohon yang baik itu. Yang dikatakan Tuhan itu baik dan menarik itu. Ya, dia nikmati itu sebenarnya. Kenapa? Karena dia hanya melihat itu. Karena itu yang menjadi daya tariknya Adam dan Hawa untuk makan pohon itu. Nah, tetapi semenjak Bapak Ibu, ular ini mulai berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Mulai, saudara. Hawa melihat pohon pengetahuan ini. Nah, ketika dilihat, mulailah timbul ya daya tariknya dari pohon itu. Padahal sebenarnya tidak ada daya tarik pohon itu. Tetapi karena ada sesuatu hal terjadi di tengah-tengah itu, maka pohon ini, saudara, menjadi menarik bagi Hawa. Oh iya ya, ternyata pohon ini juga menarik. Kenapa aku kok sejak dulu kok enggak tahu? Ya, kok enggak memperhatikan pohon ini? Padahal pohon ini juga menarik, begitu ya. Nah, mulai, saudara. Dan dilihat juga, baik juga sebenarnya pohon ini. Padahal enggak, saudara, pohon ini tidak baik dan tidak menarik. Tetapi bagi Hawa, karena ada sesuatu yang memasuk di dalam dirinya, ya, maka berubahlah matanya, pandangan matanya terhadap pohon ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita akan perhatikan ya tentang hal ini. Sebelum saya masuk kepada jangan mengingini, kita belajar dulu yang namanya mengingini itu apa. Ya. Nah, sekali lagi bahwa yang mengingini itu adalah dalam arti kata daya tarik. Ya. Sesuatu yang ada pada sesuatu itu yang yang memiliki daya tarik. Memang Tuhan membuat sesuatu itu ada daya tariknya bagi manusia. Begitu. Ya. Ada daya tariknya tersendiri bagi manusia. Nah, sebab itu Adam dan Hawa, saudara, melihat itu karena tertarik dengan itu. Tidak mungkin kalau sesuatu yang tidak tertarik itu dilihat terus, tidak mungkin. Pasti yang tertarik itulah, yang memiliki daya pikat, daya tarik itu yang selalu dilihat oleh Adam dan Hawa. Ya. Nah, tidak tahu bagaimana ceritanya, saudara, kemudian ular masuk di tempat itu. Mulai dia berkomunikasi dengan Adam dan Hawa melihat ya pohon ini. Oh, ternyata juga baik ya pohon ini. Oh, ternyata juga menarik. Begitu. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa tahu ya, ternyata ular ini Ular ini masuk, saudara, bukan mengubah pohonnya jadi baik, tidak. Dan bukan mengubah buahnya itu jadi baik, tidak. Fisikal itu tetap pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak pernah dirubah oleh ular atau oleh siapapun. Tetap dibentuk sama, ciptaan Tuhan sama. Ya. Tetapi kenapa kok tiba-tiba Hawa ini merasa tertarik dengan pohon ini? Ya. Tiba-tiba Hawa ini merasa kok baik juga ya pohon ini. Nah, ya, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena ada sesuatu yang masuk di tengah-tengahnya. Ya. Kalau dulu tidak ada siapa-siapa, kemudian ini masuklah sesuatu dan namanya ular, dan disitulah saudara-saudara ular berkomunikasi dengan Hawa. Nah, ternyata dengan komunikasi itu bisa mengubah matanya orang yang dulunya melihat itu tidak tertarik menjadi tertarik. Dulunya melihat itu tidak baik, tidak ada artinya, tetapi sekarang ada artinya. Ya, ada artinya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, mari kita lanjutkan lagi, saudara. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah Adam dan Hawa makan buah itu, ya, kemudian dia harus keluar dan dia harus tinggal di dunia. Ya. Nah, bagaimana keadaan, saudara-saudara, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, mengenai daya tarik yang ditaruh oleh Tuhan kepada ciptaannya itu. Ya. Nah, perhatikan ya, kita, saudara-saudara, kita baca dulu aja ya. Jadi pada prinsipnya, saudara, daya tarik yang ditaruh oleh Tuhan kepada sesuatu ciptaannya itu tetap ada. Ya, tetap dimiliki oleh siapapun daya tarik itu. Ya, tetap ada dimiliki. Nah, coba kita baca di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ketiga. Silakan. Kidung Agung 2, ayat yang ketiga. Betul ya? Ya. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buah manisnya bagi langit-langitku. Di dalam naungannya aku ingin duduk. Begitu. Di dalam naungannya aku ingin duduk, katanya Salomo. Nah, Salomo ini berbicara, saudara, penafsirannya bahwa ini adalah seorang cintanya, begitu ya, seorang cintanya satu. Dan kita tahu bahwa istri Samuel itu banyak, tetapi dengan satu orang ini dia tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi dia ngomong di dalam aku ingin duduk di dalam apa tadi pangkuannya ya, di dalam pangkuannya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Semua apa yang diciptakan oleh Tuhan itu ada daya tariknya. Begitu ya, ada daya tarik. Jadi ketika Salomo ini berbicara tentang seorang ini, jadi artinya saudara, bahwa kita ini punya daya tarik ya, sendiri-sendiri. Salomo ini ketemu dengan Sulamit. Ya, itulah daya tariknya dia bagi hidupnya dia. Manusia, saudara-saudara, sama. Jadi seseorang yang tertarik kepada seseorang gitu ya. Kemudian ditawarkan dengan yang satunya. Dia kan pasti akan aku tertarik yang itu, karena itu memang daya tarikku di situ. Orang itu yang menjadi daya tarikku. Tetapi yang lain enggak. Ya. Nah, itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, ya, daya tarik itu ada dalam diri kita. Nah, ketika kita ini bergerak maju dan bertemu dengan seseorang yang menjadi daya tarik kita, seseorang ya, yang nantinya akan menjadi suami atau istri, ya itulah daya tarik kita, begitu. Itulah yang menarik kita, ya, itulah yang menarik kita. Begitu. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, daya tarik yang ditaruh oleh Tuhan kepada ciptaannya itu tetap berlangsung terus. Kalau itu tidak ada, kita nggak akan tertarik sama siapapun. Kita nggak punya ketertarikan sama siapapun. Ya tetap ya aja, kita sama-sama aja, nggak ada ketertarikan. Nah, antara kita dengan satu dengan lain, itu memiliki daya tarik kepada seseorang itu berbeda. Memang saudara-saudara berbeda. Ya. Nah, itu adalah batas yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita paham ya, batas yang diberikan oleh Tuhan supaya kita berada terus pada jalur di mana hal itu menjadi daya tarik kita. Paham ya maksudnya ya? Jadi daya tarik ini yang akan membatasi kita ya, supaya kita ini tetap berada di tempatnya itu, daya tariknya kita itu. Terus kalau Bapak Ibu di dalam rumah tangga, karena daya tariknya ya suami dan istri, ya itulah menjadi daya tarikmu dan engkau akan tinggal di situ terus ya. Tetapi
ketika ada orang ketiga masuk mempengaruhi saudara, dulunya matanya ya, lihat istrinya itu gemuk, nggak apa-apa, begitu. Sekarang lihatnya gemuk, komplain saudara, oh jual lemu-lemu, begitu, jual lemu-lemu, ya, jadi komplain. Dulunya nggak apa-apa, aku menikmati engkau segalanya yang menarik hatiku. Tetapi ketika ada sesuatu yang memasuk di dalam pertengahan perjalanan itu, saudara. Nah, mata yang dulunya baik melihat itu bisa jadi berubah, saudara. Betul enggak kira-kira? Berubah. Nah, ini yang dialami oleh Adam dan Hawa. Begitu. Lihat suaminya mulai tua, saudara ya. Gak bisa gesit seperti dulu ya. Matanya sudah berbeda. Daya tariknya berbeda. Tetapi kalau engkau ada di dalam batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan dengan daya tarik itu, saudara akan tetap aman di situ. Masih lemu, masih sudah mulai sakit, masih ngapain? Ya itulah daya tarikmu, begitu maksudnya. Ya. Kita tidak mungkin. Karena Tuhan itu memberikan secara khusus kepada kita tentang daya tarik ini. Sebab itu Salomo yang istrinya banyak pun dia ada satu daya tariknya. Dia hanya itu daya tariknya sebenarnya. Ya, saudara. Nah, itu masalah apa manusia. Ya. Nah beda lagi saudara masalah yang lainnya. 2 Tawarik 20 ayat 25. Kejadian 27 ayat yang ke-15. 2 Tawarik dulu 20 ayat 25. 2 Tawarik 20 ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya, yang kedua berbicara masalah materi atau barang. Barang materi itu saudara, itu juga Allah ciptakan, ada daya tarik tersendiri. Dan di antara kita saudara, tidak sama untuk menentukan daya tarik ini. Ya, ada orang yang melihat emas itu menjadi daya tariknya luar biasa. Ya. Tapi ada orang yang pakai cincin yang yang biasa bukan emas. Itu tidak masalah bagi dia. Daya itu tetap menjadi daya tariknya dia. Nah, ketika kita sama-sama pada jalur batas yang menjadi daya tarik kita, yang kita ingini itu, saudara akan aman di situ. Nah, yang akan menjadi berbeda, saudara, menjadi bermasalah, ketika mata mulai berubah, mata berubah ini mesti ada sebab begitu. Kalau Hawa itu adalah ular, sebabnya. Nah pasti tidak mungkin tiba-tiba berubah, tidak mungkin ada sesuatu. Nah, artinya sudah ketika ular itu berkata-kata itu, maka dia mengubah pikirannya Hawa. Ya, mindsetnya Hawa ini diubah. Nah ketika mindset ini berubah, maka pandangannya juga mulai berubah terhadap daya tarik yang diberikan oleh Tuhan itu sudah bagi dia. Berubahlah saudara. Nah dulunya dia pakai cincin itu tidak apa-apa menjadi daya tarik, tidak apa-apa. Tetapi karena sesuatu yang berubah, dia sudah mulai tidak mau. Ya. Nah ketika tidak mau ini bikin masalah saudara. Kalau suaminya bisa membelikan tidak apa-apa. Tetapi kalau suaminya tidak bisa membelikan saudara, nah ini jadi masalah. Begitu. Ya.
Ada orang yang suka baju-baju biasa, tapi ada orang yang ya agak lebih baik. Kita tidak bisa menyalahkan, oh harus bajunya biasa, tidak bisa. Kenapa? Karena kita punya daya tarik tersendiri. Dan antara saya dengan saudara berbeda. Ya, tetapi yang Allah inginkan, biarlah ketika daya tarik yang ada itu, saudara, kita tetaplah di sana. Jangan sampai berubah. Begitu ya. Jadi materi itu juga ada daya tarik tersendiri, saudara, bagi kita, ya, bagi kita. Kemudian, ini secara lahiriah ya. Kemudian Matius 3 ayat yang ke-17. Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, Matius kepadanya 13 ya. Oke. Matius 13 ayat 17. Matius 13 ayat yang ke-17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Iya. Orang-orang perjanjian lama berkata, kami itu bersyukur loh, kami ini ingin melihat tetapi tidak melihat. Kamu yang keinginan orang perjanjian lama ya, ingin melihat Yesus, tapi dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi kita bisa melihat Yesus. Begitu. Jadi yang ketiga, secara rohani, daya tarik kita, ya, yang menarik kita, yang ketiga ya, adalah Yesus Kristus. Menjadi daya tarik kita. Jadi dia adalah daya tarik yang kuat bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus berada pada daya tarik ini, di dalam Yesus itu, baik kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita bisa berubah dengan daya tarik ini, saudara-saudara. Ya. Kemudian Mazmur 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mazmur 19 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Ya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Iya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa hukum-hukum Tuhan, dikatakan tadi, itulah menjadi daya tarik kita. Ya. Jadi tadi Yesus, kemudian hukum-hukum Tuhan, itu yang menjadi daya tarik kita. Ya. Kemudian Lukas 22 ayat yang ke-15. Lukas 22 ayat yang ke-15. Kata-katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Iya, aku rindu katanya makan Paskah ini. Rindu itu adalah menginginkan, sama dengan kata tadi itu dalam perjanjian. Itu tadi ejaan baru, terjemahan baru dari bahasa Yunani, sedangkan kita membahas di bahasa Ibrani. Nah, itu sama dengan bahasa Ibrani. Menginginkan, aku rindu makan Paskah. Nah, saya menulis di situ, Paskah ini bisa berbicara ibadah, ya, bisa berbicara melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi saudara, ternyata ibadah itu ada punya daya tarik sebenarnya. Ya. Juga melakukan kehendak Tuhan itu juga adalah daya tarik, ditaruh daya tariknya. Nah, bagi setiap kita, saudara, sebagai orang yang percaya, maka hal itulah yang menjadi daya tarik kita. Karena
Itu yang diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita ikuti terus itu aja, aman Bapak Ibu. Ya. Ibadah menjadi daya tarik kita. Jadi kita rindu untuk beribadah. Kita rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang kita kerjakan. Kalau ada suara masuk, saudara-saudara, ketika kita daya tariknya kuat, ya kita akan terus di situ berjalan. Kita tetap ibadah, ya. Karena inilah menjadi kekuatan, ketertarikan daripada kita. Karena kita merasa bahwa itulah yang menyukakan hatiku, di situlah yang saya bisa nikmati, ya. Menarik dan saya bisa nikmati. Bagaikan pohon tadi itu menarik dan ketika dimakan itu sangat nikmat, ya. Menarik. Nah, disitulah kenikmatan dari saya. Kemudian 1 Timotius 3 ayat yang pertama. 1 Timotius 3 ayat yang pertama, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatannya penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, menginginkan pekerjaan yang indah. Yang terakhir ini adalah melayani. Ya. Jadi melayani ini juga sebenarnya saudara ada daya tariknya. Ada kekuatan yang bisa menarik kita. Ada sesuatu yang membuat kita itu senang untuk melakukan itu. Nah, itu menjadi daya tarik kita yang kita inginkan ya untuk kita nikmati dan kita berada di tempat itu senantiasa. Ketika kita saudara-saudara tahu tentang hal ini, sebagaimana saya lambangkan tadi, bahwa Allah menciptakan pohon-pohonan yang baik itu, yang dilihat itu pasti baik. Ya. Dengan harapan saudara, Tuhan itu, manusia itu bisa menikmati itu pohon terus. Ya, dimakan, dinikmati terus, dimakan, dinikmati. Karena itu yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada manusia. Dengan harapan begitu, dinikmati, dimakan, ya, itu menjadi ketertarikan saya. Terus saya pandang dia, melihat dia, ya, terus begitu ya. Dengan harapan begitu, itu yang Tuhan harapkan. Jadi Allah itu, saudara-saudara, melakukan itu bagi kita. Nah, baik pada waktu di Taman Eden maupun kita, apalagi kita sampai pada kita hari ini. Tuhan itu tetap ya menciptakan hal yang baik, yang menarik kita. Ya, menarik kita untuk kita bisa menikmati itu. Yang membuat kita saudara tidak pernah tergoyahkan. Harapan Tuhan begitu. Karena Tuhan menciptakan itu yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau makanan itu, enaknya luar biasa. Begitu ya. Enaknya luar biasa. Nah, Tuhan itu ciptakan begitu bagi kita. Nah, ketika kita memiliki rumah tangga, itulah nikmatnya. Tuhan ciptakan kenikmatan. Karena engkau itulah ketertarikan yang ada di tengah-tengahnya. Menikmati. Allah menciptakan itu ya dengan harapan engkau ada di situ terus untuk menikmati itu. Ya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kemudian sebagai bentuk ya sesuatu yang sebagaimana pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak memiliki daya tarik sebenarnya. Ya. Nah, itu juga saudara terus berlangsung sampai sekarang ini. Ya, terus berlangsung. Sebagaimana ketika Tuhan berkata kepada Hawa dan Adam, ya ini pohon kuciptakan tidak ada daya tariknya, tetapi aku juga berkata kepadamu, jangan engkau makan sekali-sekali pohon ini. Sekalipun ini tidak ada daya tarik, jangan sekali-sekali engkau makan. Itu selalu ditegaskan
Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa Tuhan itu mewanti-wanti kita. Ya. Sekalipun ada satu sisi yang sepertinya tidak mengandung daya tarik. Tetapi Tuhan tetap menekankan bahwa hati-hati, jangan sampai engkau melihat itu dan sentuh dan makan pohon itu. Ya, nah itu yang seringkali menjadi bagian kita, saudara. Sebagaimana Adam dan Hawa ini terkecoh dengan ular yang berkomunikasi dengan dia, sehingga membuat pemikiran yang berbeda dan matanya juga memandang berbeda. Nah Tuhan, kita harus sangat berhati-hati dalam keadaan ini. Kalau kita berjalan sebagaimana adanya, aman-aman saja. Tetapi ketika ada sesuatu, orang ketiga yang masuk, ya itu bisa mempengaruhi kita. Nah, ketika kita baca di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-25. Silakan. Ulangan 7 ayat yang ke-25. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan jangan kau ambil bagi dirimu sendiri. Supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah Tuhan bilang, patung ini tidak ada artinya, tidak ada daya tariknya. Sebab itu Tuhan tegaskan lagi, jangan kamu lakukan apa-apa ya terhadap patung ini. Tetapi bagaimana Bapak Ibu kalau kita melihat respon? Ternyata sesuatu yang tidak ada daya tariknya, patung yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada kekuatannya apa-apa, itu manusia bisa berubah cara pandangnya terhadap patung ini. Sehingga karena ada sesuatu yang berubah, dia melihat patung ini menjadi orang yang hebat, begitu, saudara. Orang yang bisa melakukannya, membantu saya dan sebagainya. Nah, pada waktu itu berubah, saudara, hal yang tidak ada daya tarik itu menjadi kuat daya tariknya bagi dia. Sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita bandingkan Tuhan dengan patung, kita tahu kok sebenarnya. Tetapi karena ada sesuatu yang berbeda, pandangan mata kita, maka kita bisa melihat hal yang berbeda terhadap saingannya Tuhan ini, yaitu iblis atau setan. Jadi kita melihat itu yang lebih hebat. Makanya saudara, berubahlah kita melakukan hal yang itu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tetap hari ini ada hal-hal yang tidak berharga. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah menganggap, saudara harus hati-hati dalam hal ini. Ya, karena sekalipun itu tampaknya tidak ada artinya, tampaknya tidak berharga, tetapi itu bisa membuat kita memikirkan, pikiran kita berubah menjadi itu hal yang sangat berharga bagi kita. Ya. Yosua 7 ayat 21. Yosua 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku menginginkannya, maka aku ambil, semuanya itu disembunyikannya di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Iya, ini masalah materi, saudara. Tuhan bilang kepada orang Israel, jangan ambil apa-apa. Tetapi saudara, ini kan sudah perintah. Nah, ketika Tuhan bicara jangan ambil apa barang ini artinya barang ini sudah tidak ada harganya. Ya, ini harus dimusnahkan. Tetapi oleh orang Israel, saudara, berubah. Dia cara pandangnya mulai berubah. Ya, melihat, loh ini kan baik, begitu ya. Diambillah saudara barang itu. Nah, menyimpanglah saudara. Dulunya dia sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, karena melakukan itu sama dengan Hawa, dia berbuat dosa. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, materi itu juga bisa merangsang kita untuk kita pandang itu baik. Ketika ada uangnya orang di samping, ya, atau duitnya kok gede, kebetulan, ya, tidak ada siapa-siapa, begitu ya, tidak ada siapa-siapa. Wah, ini menarik, begitu ya.
Padahal itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tetapi kita memandang berbeda. Bukan milikmu kok. Tapi kita memandang tidak ada siapa-siapa. Nah, mulai saudara kita ambil. Iya. Jadi materi saudara yang dikatakan oleh Tuhan juga sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan untuk tidak boleh diambil. Maka ketika kita ambil, ya, padahal Tuhan sudah ngomong jangan diambil ya, tetapi kita ambil. Kalau kita mengerti bahwa kita tidak mengambil itu, wah aman saudara. Berkat Tuhan, pemeliharaannya, penyertaannya menyertai kita. Tapi ketika kita ngambil itu, waduh, wes, ya, manusia tidak akan berdaya. Amsal 1 ayat yang ke-22. Amsal 1 ayat yang ke-22. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya, coba perhatikan. Pencemooh masih suka kepada pencemooh. Ya, artinya apa sih? Terus ngerti bahwa pencemooh itu tidak ada artinya dan harganya. Tetapi dia senang begitu. Dia senang untuk melakukan itu. Dia ngerti. Ya, menfitnah itu tidak ada artinya, tidak ada harganya. Tetapi dia suka begitu dengan hal itu. Dia melakukan terus itu. Ya. Tuhan sudah ngomong, berapa lama lagi kamu tinggal seperti ini? Ya. Jangan tinggal kayak gitu. Ya, beralihlah. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti ya dengan keadaan ini. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Tuhan menciptakan pohon itu adalah baik semuanya. Dan itu menjadi daya tarik yang Tuhan tanam kepada pohon itu untuk kita. Nah, sebagaimana Tuhan memberikan itu kepada kita, maka hari ini juga Tuhan memberikan daya tarik itu pada sesuatu orang untuk kita. Ya. Yang saya sebutkan tadi, saudara, antara satu kalau seseorang berbeda, maka daya tarik itulah daya tarikmu. Nah, tinggallah terus di situ, ya. Dan daya tarik itu akan engkau pasti akan menyenangkan dalam keadaan suka, duka dan sebagainya yang enggak kita tahu. Itu pasti menyukakan hidup kita. Kita bisa nikmati karena itu memang daya tarik. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan orang ketiga ini. Siapapun orang ketiga ini masuk di tengah-tengah kita, ya, memberikan pemahaman yang berbeda, memberikan sesuatu yang berbeda, ya. Perhatikan, kita harus tetap berada di dalam jalur atau batas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Susah tidak susah, itulah batas yang aman yang Tuhan sediakan bagi kita sampai kepada keselamatan nanti. Ya. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 17, kembali lagi kepada temanya tadi ayat pertama, janganlah kamu mengingini. Ya. Nah, di situ Tuhan ingin kasih tahu kepada kita, saudara, jangan kamu mengingini. Mengingini siapa? Nah, itu disebutkan ya satu persatu. Ya, nanti kita akan bahas ke sana. Tetapi yang saya ingin berikan dahulu ininya dulu. Ya, menginginkan itu apa? Daya tarik. Daya tarik. Ya. Jangan sampai engkau menginginkan sesuatu yang tidak menjadi daya tarikmu. Yang Tuhan sudah berikan daya tarik itu kepada dirimu. Jangan sampai menginginkan yang bukan ada daya tariknya. Ya. Nah, itu yang saya sampaikan dahulu, saudara-saudara, menjadi dasar kita pada pagi hari ini, firman Tuhan ini. Ya.
Puji Tuhan, saya kira itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya memberkati kita bersama-sama. Amin. Kita akan nyanyi satu pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, ya, yang terakhir tadi. Hidupku penyembahan hidupku berharga
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi hidup kami semakin mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau suka Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hidup semakin cinta akan Engkau, mengerti yang Kau mau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan, firman-Mu ini, biarlah pelayanan beliau menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Mari berdoa. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kita memberkati kita semua, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Nya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Gembala. Juga terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang terlibat pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Mari kita dengarkan berita gereja seminggu ke depan. Untuk setiap hari Senin sampai Kamis pukul 4 pagi sampai 5 pagi ada doa pagi. Diimbau setiap jemaat untuk mengikuti doa pagi sebelum mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap hari. Puji Tuhan. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 persekutuan doa kelompok keluarga dimulai pukul 6:30 dengan pembahasan Yesaya pasal 7. Untuk kelompok 1 di tempat Bapak Sugiono, pujian Ibu Vero, firman Tuhan Ibu Hermin. Kemudian untuk kelompok 2 di tempat Ibu Nani, pujian Saudari Tata, firman Tuhan Bapak Didi. Untuk kelompok 3 di Ibu Budiarto,
Oh, mohon maaf diganti. Untuk kelompok 1 di tempat Bapak Amos, pujian Ibu Vero tetap. Oh, yang firman Pak Amos. Kami ulangi, untuk kelompok 1 tempat tetap Pak Sugiono, pujian Ibu Vero, firman Tuhan Bapak Amos. Kemudian untuk kelompok 2 tempat Ibu Nani, pujian Saudari Tata, firman Tuhan Bapak Didi. Untuk kelompok 3 tempat di Ibu Budiarto dengan pujian Ibu Budiarto, firman Tuhan Ibu Lea. Untuk kelompok 4 di tempat Ibu Murdi, pujian Ibu Krisjati, firman Tuhan Bapak Aries. Untuk kelompok 5 di tempat Bapak Agus, pujian Saudari Puput, firman Tuhan Bapak Anton. Puji Tuhan. Kemudian untuk hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, ibadah kaum wanita di gereja dimulai pukul 5 sore dengan petugas pujian Ibu Harti, terima tamu dan pundi-pundi Ibu Erni, firman Tuhan Bapak Gideon. Kemudian ibadah kaum bapak pukul 7 malam di gereja dengan petugas pujian Bapak Amos, terima tamu dan pundi-pundi Bapak Setio, firman Tuhan Bapak Salam. Untuk hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 doa malam di gereja. Untuk sesi pertama dimulai pukul 10 sampai pukul setengah 12 dengan petugas pujian Ibu Sasa, doa syafat Ibu Naryati, firman Tuhan Bapak Edi Kurnia, membahas 1 Samuel pasal yang ke-6. Untuk sesi kedua dimulai pukul setengah 1 sampai pukul 2 pagi dengan petugas pujian Ibu Santi Arwadi, doa syafaat Bapak Amos, firman Tuhan Bapak Arwadi, membahas Yeremia pasal 27. Kemudian untuk sesi ketiga dimulai setengah 3 sampai pukul 4 pagi dengan petugas pujian Bapak Didi, doa syafaat Saudari Stefanus, firman Tuhan Bapak Edi Joyo, membahas Matius pasal yang ke-12. Untuk hari Sabtu tanggal 26 Februari 2023, doa puasa di gereja tetap pukul 1 siang, kemudian kaum muda dan remaja dimulai pukul 5 sore di gereja dengan petugas firman Tuhan Bapak Yongki. Untuk hari Minggu tanggal 24 Februari 2023, sekolah minggu di gereja mengikuti jadwal kelompok masing-masing. Ibadah raya dimulai pukul pagi hari pukul 8 kelompok 1, 3, dan 5. Untuk sore hari dimulai pukul 5 sore kelompok 2 dan 4 dengan petugas pujian Ibu Sulis, Bapak Joko dan Saudari Dinda. Terima tamu untuk pagi hari Bapak Ibu Arwadi, untuk sore hari Bapak Ibu Aries. Untuk pundi-pundi, untuk pagi hari Saudari Vero dan Saudari Tata, untuk sore hari Saudari Ica dan Saudari Veve. Musik tim 4 LCD Saudari Indra untuk pagi hari, untuk sore hari Saudara Ari, kebersihan tetap Ibu Durkas. Demikian pengumuman berita gereja sepekan, selamat melayani, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kami persilakan petugas selanjutnya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari. Shalom. Ketemu lagi dengan kami ada di sini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi untuk negara yang akan kita sama-sama doakan selama seminggu ke depan. Negaranya adalah Egypt atau Mesir. Gitu. Yuk kita next. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan negara ini karena famous, terkenal gitu ya. Oke, untuk letak geografis, ini ada petanya berwarna-warni supaya kita bisa melihat. Mesir terletak di kawasan Afrika Utara, tepatnya di ujung timur laut benua Afrika. Nah, ini di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Oke? Oke, next.
Ini untuk bendera dan lambang negara ya Bapak Ibu. Untuk benderanya sendiri memiliki 3 warna, yaitu merah, putih, dan hitam. Merah sendiri melambangkan darah dan perjuangan rakyat Mesir dalam perang melawan penjajah. Lalu warna putih melambangkan kemurnian hati orang Mesir dan revolusi tahun 1952 yang berlangsung tanpa kekerasan. Lalu warna hitam yang ada di bawah warna putih itu melambangkan berakhirnya kegelapan pada masa penjajahan pada tahun 2016, tepatnya 16 November. Lalu di tengah-tengah warna putih itu ada lambang negaranya Bapak Ibu. Lalu untuk lambang negaranya sendiri ini adalah elang emas dengan kepala menghadap kanan. Lalu lambang tersebut disebut juga elang Salahuddin dengan cakar tengah yang menggenggam pita bertuliskan nama resmi negara Mesir yang bertuliskan Republik Arab Mesir. Gitu. Next. Oke. Setelah ke lambang dan negara, kita ke ibu kota negara. Ibu kota negara Mesir, ibu kota negara Mesir. Itu namanya Kairo. Iya, Kairo. Kairo. Ini gambaran kotanya. Cantik ya. Berbeda dengan daerah lain karena Mesir itu adalah dataran dan padang gurun kebanyakan gitu ya. Oke, next kita ke penduduk. Oke, ini adalah wajah-wajah penduduk di negara Mesir, masih ke timur-timuran ya. Betul. Lalu untuk populasinya sendiri sekitar 107 juta jiwa. Lalu sektor perekonomiannya sendiri didukung dari pertanian, media, kegiatan ekspor, dan pariwisata. Gitu. Next. Iya. Tadi sempat disinggung pariwisata. Kita Yes, lihat beberapa tempat pariwisata yang nanti bisa kita kunjungi. Amin. Kalau nanti kita ke Mesir ya Ibu. Kita bisa ke salah satu tanah nenek moyang kita gitu ya. Iya. Sungai Nil, nggak asing ya buat Bapak Ibu Saudara. Sungai Nil itu adalah tempat bayi siapa ditemukan? Pinter. 100 untuk regu kanan. Oke. Nah, ya, untuk kemudian ada Laut Merah. Laut Merah itu adalah disebut juga dengan Laut Teberau. Di mana Laut Teberau itu adalah laut yang tempat kejadian perkara di mana Musa membelah laut ketika mau pergi dari Mesir. Itu tongkatnya celing, langsung Tuhan buka laut, drek, lautnya terbelah, itulah Laut Merah atau Laut Teberau. Di mana di situ juga banyak ya, mungkin namanya juga penguburan itu ya, orang-orang Mesir kali ya. Karena Iya, kan waktu itu kuburan orang langsung tertutup, orang-orang Mesir langsung di bawah tenggelam. laut itu ya Kak ya. Betul. Dan berikutnya ada Abu Simbel. Ini juga unik karena ini itu dari gunung yang dipahat. Coba kurang gabut apa? Itu gunung dipahat ya. Jadi salah satu tempat wisata. Iya betul, Abu Simbel namanya. Oke, kita ke Kristenan. Oke. Untuk kekristenannya sendiri sudah bagus progresnya di level hijau muda. Untuk yang belum terjangkau di 110 jiwa ini ya Kak ya. Di 42 provinsi yang belum terjangkau gitu. Banyak, lumayan. Banyak. Tapi untuk progresnya sudah cukup maju seperti itu. Untuk agama terbesarnya sendiri adalah agama Muslim. Next. Oke, kita melihat penampakan dari gereja yang ada di Mesir. Ini ada yang unik ya Bapak Ibu, namanya Gereja Simon the Tanner atau Gereja Sampah. Jadi gereja itu ada di bawah goa. Goa betul ya Kak ya? Goa. Nah, sedangkan goa itu tempat pembuangan sampah. Atasnya itu. Jadi coba bayangkan, atasnya buat tempat sampah, bawahnya buat ibadah. Aroma apa yang tersebar luas? Nah, tetapi yang membuat menakjubkan adalah gereja ini tuh rame dan jumlahnya itu bisa sampai 20.000 orang loh. Jemaat yang datang, coba. Kita kan baunya enggak bau sampah ya, berharap jemaat kita lebih banyak dari sini. Amin, gitu ya. Jadi letaknya di bawah goa.
agak merinding mungkin ya, ibadah itu keruntuhan nggak ya? Bisa membayangkan begitu ya. Terus yang kedua adalah gereja Koptik Mesir. Ini masih normal. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, next. Ini adalah isu-isu di negara Mesir. Yang pertama, ini adalah isu tentang perekonomian di Mesir. Lalu Mesir ini terancam bangkrut, Bapak Ibu. Penyebab utamanya adalah pembayaran hutang negara Mesir yang lebih besar daripada pendapatan yang mereka dapat. Jadi mereka membayar hutang-hutang untuk negara ini, tapi pendapatan mereka lebih sedikit seperti itu. Lalu yang kedua, ini adalah polusi mengikis stok ikan dan mata pencaharian di Danau Mesir. Nah, kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke Danau Mesir dan menyebabkan penghasilan ikan di danau ini menjadi menurun dan kualitasnya jelek. Jadi seperti itu. Next. Oke, kita lanjut ke pokok doa. Ini adalah pokok doa yang kita doakan selama seminggu ke depan. Pertama, mendoakan para misionaris dan umat Kristen. Kedua, mendoakan pemimpin negara dan jajaran pemerintahannya. Berikutnya mendoakan isu sosial di Mesir yang tadi sudah disebutkan oleh Saudari Vero. Kemudian mendoakan masyarakat di Mesir. Itu yang bisa kami sampaikan ya. Kita doakan untuk negara Mesir, Bapak Ibu. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, seminggu ke depan kita mau berdoa untuk negara Mesir. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. sudah pimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami menikmati hadirat Tuhan dan tidak ada satupun di antara kami Tuhan terlewatkan, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Kami dilawat oleh lawatan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau akan sempurnakan ibadah kami. Dan Tuhan, Engkau menopang terus bagi setiap kami masing-masing. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati kami semuanya, juga kepada sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin ada yang sakit Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada keperluan yang lain, Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Makasih kami berdoa Bapa di surga secara khusus buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Pemberkati dengan damai sejahtera Allah.
Kiranya Tuhan sukacita, perlindungan dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa buat pemerintahan kami mulai Bapak Presiden sampai ke daerah. Mereka boleh bekerja dengan baik, mensejahterakan seluruh Tuhan masyarakat di negara kami Republik Indonesia ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa bersama-sama, Tuhan menolong negara dan bangsa kami ini. Dan kami percaya juga lawatan Tuhan, kegerakan rohani, hujan akhir akan melanda bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami juga berdoa buat kami masing-masing di mana kami tinggal. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat buat Engkau, buat setiap orang di mana kami berada. Sehingga mereka menerima anugerah Tuhan dan boleh mendengar Tuhan kabar baik melalui kehidupan kami bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan buat masyarakat di tengah gereja ini ada. Bapa di sorga, Engkau menolong kami. Pekerjaan Tuhan akan semakin nyata karena ini milik Tuhan. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Sebab itu setiap kami Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Engkau, akan Engkau pakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di gereja ini ada. Terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Satu kali Tuhan, kegerakan rohani juga terjadi bagi masyarakat di tengah gereja ini. Tuhan melawat, Tuhan menjangkau semuanya. Kami juga berdoa buat seminggu ke depan, buat negara Mesir. Tuhan, anugerah-Mu yang besar bagi negara ini. Saudara-saudara kami yang ada di sana begitu banyak, Tuhan memberkati negara ini. Ada sejarah-sejarah yang terjadi Tuhan di negara ini. Itu menjadi tanda bahwa Allah yang besar tetap bekerja sampai hari ini. Memberkati Tuhan masyarakat di sana dengan lawatan Tuhan. Ada orang-orang mungkin yang masih belum mendengar kabar baik, di mana berita Injil harus diberitakan kepada mereka. Tuhan pakai para misionaris, Tuhan pakai Tuhan anak-anak Tuhan di sana, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan di sana menjadi berkat bagi Engkau Tuhan, untuk menjadi berkat bagi Engkau, menjadi berkat buat Engkau bagi mereka. Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan mengerti, mengenal dan tahu. Dan Tuhan, kelawatan Tuhan akan terjadi bagi negara kami, negara Mesir ini. Berkati pemerintahannya, isu-isu yang ada Tuhan menopang. Anak-anak Tuhan di sana semakin kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Para misionaris juga semakin kuat menghadapi mungkin situasi-situasi yang tidak baik. Tuhan menopang, Roh Kudus bekerja begitu rupa sehingga Mesir ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang tidak baik Tuhan akan diterangi oleh anak-anak Tuhan di sana, sehingga keadaan yang gelap itu akan tersingkirkan dan sinar ketika terang itu akan menerangi seluruh negara ini Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati kami masing-masing, buat pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan menolong kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau yang akan bertindak bagi setiap kami. Keadaan apapun yang di depan nanti, Tuhan pasti dan Tuhan akan menolong kami. Memberkati semuanya buat kami berhasil dan beruntung bagi kemuliaan nama Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga kami masing-masing. Kiranya anugerah Tuhan menopang rumah tangga kami. Kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin setia, semakin taat dan semakin mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Bersama-sama keluarga kami melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami berdoa juga buat anak-anak kami Tuhan, berkati mereka. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Darah perlindungan Tuhan Yesus menyertai mereka. Mereka akan menjadi generasi yang hebat yang keluar dari gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Tuhan memberkati semuanya berhasil menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat kami, kesehatan kami secara pribadi. Sehatkan kami semuanya. Terima kasih, Kau lawat sekali lagi Tuhan, karena jamahan-Mu ada jamahan yang sangat kuat. Kuasa-Mu ada kuasa yang besar yang terjadi di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya kami bertumbuh menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Kesatuan kami, persatuan kami di dalam Tuhan semakin menjadi satu kami, jemaat yang mencintai dan mengasihi Tuhan di gereja ini. Terima kasih, lawatlah kami Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat ilahi yang kami boleh terima, kami boleh bawa pulang dengan penuh ucapan syukur dan akan memberkati rumah tangga kami dan memberkati setiap orang di mana kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, saudara kami akan pulang Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami, tiba di rumah kami dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan berjumpa dengan Dia bersama-sama di awan indah. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.